Perkenalkan, saya Ajeng Sumering Dewi dengan NPM 2023-110102. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kuis pemrograman berorientasi objek atau PBO. Topik yang akan saya jelaskan adalah implementasi konsep OOP menggunakan bahasa Python pada dua studi kasus, yaitu yang pertama, satu, kebun binatang virtual, yang kedua, toko bunga virtual. Sebelumnya saya akan menjelaskan konsep dari OOP. Yang pertama itu ada kelas. Kelas adalah cetakan yang digunakan untuk membuat objek. Kelas berisi atribut dan fungsi. Kemudian ada objek. Objek adalah realisasi dari kelas. Jika kelas adalah cetakan, maka objek adalah barangnya. Kemudian konstruktor, metode yang dijalankan otomatis saat objek dibuat. Di Python itu disebut init. Keempat, ada getter dan setter, digunakan untuk mengambil dan mengubah nilai atribut. Kemudian ada inheritance, itu subclass mewarisi atribut dan metode dari superclass. Kemudian yang keenam ada overloading, metode yang sama dapat menerima parameter berbeda, misalnya menambah satu atau beberapa data sekaligus. Yang terakhir ada destructor, metode yang dijalankan saat objek dihapus. Di Python menggunakan del. Tujuan dari membuat kebun binatang virtual ini adalah untuk mengelola data kebun binatang virtual, termasuk hewan biasa dan hewan langka. Yang pertama kita akan membuat kelas dari animal. Kemudian kita buat konstruktornya. Kita menggunakan self. Kemudian ada nama. Kemudian ada spesies. Dan ada favorit food. Kemudian habitat. Kemudian kita klik self nama. Self ini adalah kata kunci yang digunakan di dalam kelas Python untuk mengacu pada objek itu sendiri, atau mengakses atribut dan metode milik objek tersebut. Kemudian nama. Selanjutnya self spesies. Selanjutnya self favorit food. Kemudian self habitat. Kemudian kita akan membuat getter. Yang pertama klik def nama, kemudian self. Kemudian kita self nama. Kemudian kita akan membuat get dari spesies. Klik def get spesies, kemudian self. Kemudian return self spesies. Kemudian kita akan membuat setternya. Yang pertama klik def, kemudian set habitat self, klik new habitat. Selanjutnya klik self titik habitat sama dengan new habitat. Kemudian kita akan membuat metode untuk mendapatkan info dari hewan-hewan tersebut. Pertama klik def info self, kemudian return menggunakan tanda kurung self nama. Kita tulis adalah, kemudian self spesies yang akan menampilkan spesies dari hewan tersebut. Kemudian tinggal dipanggil self habitat dan suka makan, kita panggil makan favorit self favorit food. Kemudian kita akan membuat destruktor ini untuk memanggil saat objek dihapus. Klik del atau delete. Kemudian print f data hewan. Kemudian buka tanda kurung self name nama. Kemudian telah dihapus dari sistem. Kemudian kita akan membuat kelas endangered. Pertama kelas animal. Masukkan animal tadi. Kemudian klik def, klik self, nama, ada spesies, ada pepper food, kemudian ada habitat, kemudian ada here schedule. Kemudian kita klik super, kita menggunakan super.
pilih, kemudian masukkan nama tadi, spesies, kemudian self, memanggil, self care, tick schedule, kemudian care, selanjutnya kita akan selanjutnya kita akan membuat kode override info ini untuk agar lebih spesifik untuk menampilkan hewan langka. Klik return, super, yang ketik itu F, masukkan jadwalnya, jadwal perawatan. Kita panggil self schedule, self get. Kemudian kita akan membuat kelas zoo, klik dev, ini kemudian self, selanjutnya self titik animal, terus kita menggunakan tanda kurung siku, kemudian kita akan membuat overloading method, ini bisa menambahkan satu atau banyak hewan. Untuk menambahkan animal, kemudian kita pakai for animal, kemudian kita panggil self, kemudian print untuk memanggil f, kemudian kita klik, kita beri hewan telah ditambahkan. Kemudian kita akan membuat kode untuk menampilkan semua hewan. Kita klik dev, show animals, self, kemudian print untuk memanggil, kita gunakan n ini untuk baris, selang satu baris di bawahnya, daftar hewan, di zoo. Kemudian klik for, bukan for, in self animal. Kita ini untuk print ini untuk memberi simbol pada list dari hewan tersebut. Kemudian kita akan mencoba membuat objek hewan biasa. Pertama itu kucing hutan, animal, kita kasih nama Nico. Kemudian kasih spesiesnya yaitu kucing hutan. Kemudian kita kasih makanan favoritnya yaitu daging. Selanjutnya kita akan coba buat subclass atau hewan langka. Contohnya seperti harimau Siberia. Kemudian spesiesnya perawatan, tambahkan perawatannya tiap hari, perawatan tiap hari Senin. Selanjutnya kita buat kebun binatang, itu my zoo sama dengan zoo. Selanjutnya kita akan buat kode untuk menambahkan satu hewan. Klik my zoo, add animals, kucing, misalkan kucing hutan. Selanjutnya kita akan membuat kode menambahkan hewan sekaligus atau banyak.
My zoo, at animal, kucing hutan, dan harimau Siberia. Sini kita akan menampilkan data, semua data. Kita klik My Zoo, Show, Animal. Tampilannya seperti ini. Satu hewan telah ditambahkan, dua hewan telah ditambahkan. Satu hewan ini untuk My Zoo at Animal, kucing hutan, dan dua hewan telah ditambahkan ini adalah kode dari My Zoo at Animal, kucing hutan dan harimau Siberia. Ini untuk yang sekaligus atau sekali banyak. Kemudian di bawahnya ada daftar hewan di zoo yang telah kita tambahkan. Jadi Miko adalah kucing hutan tinggal di hutan dan suka makan daging. Kemudian ada Siber adalah harimau Siberia tinggal di hutan dingin dengan suka makan daging. Hewan ini langka serta penjelasan dari jadwal perawatan, yaitu perawatannya tiap hari Senin. Sekian presentasi dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.